Perkenalkan, nama saya Dia Maria Tagaul, NIM saya 420335133. Saya berasal dari kelas Pendidikan IPA B 2020. Di sini saya akan memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang teks ulasan buku. Saya mengambil materi tentang teks ulasan buku. Pengertian teks ulasan. Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi ulasan atau penilaian terhadap suatu karya. Misalnya seperti film, buku, lagu, karya sastra, hingga karya seni. Biasanya teks ulasan juga bisa disebut sebagai resensi. Teks ulasan juga disebut dibuat terhadap adanya suatu peristiwa, misalnya olahraga atau kegiatan sosial lainnya. Teks ulasan pada umumnya ditulis dengan bentuk artikel, sehingga teks ulasan juga bisa disebut sebagai artikel ulasan. Teks ulasan dibuat fungsinya untuk menimbang, menilai, dan mengajukan kritik terhadap sebuah karya atau peristiwa yang diulas. Di sini saya akan menjelaskan pengertian teks ulasan menurut beberapa para ahli. Setelah mengetahui pengertian teks ulasan secara umum, selanjutnya akan dikupas bagaimana pengertian teks ulasan menurut para ahli. Berikut ini pengertian teks ulasan menurut para ahli. Menurut para ahli pertama yaitu Istanum dan Farida 2013. Menurut Istanum dan Farida, teks ulasan atau resensi adalah tulisan yang berisi pertimbangan atau penilaian sebuah karya yang dikarang atau diciptakan oleh orang lain. Kedua, Dalman 2014. Teks ulasan menurut Dalman merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menilai keunggulan atau kelemahan sebuah buku atau karya. Ketiga, Waluyo 2016. Waluyo berpendapat bahwa ulasan review yang disebut dengan teks resensi adalah teks yang berisi pertimbangan atau ulasan mengenai suatu buku atau karya. Keempat, Kosasi 2014. Kosasi 2014, menurut Kosasi, teks ulasan atau sama dengan resensi suatu memperkenalkan buku atau karya kepada pembaca dan membantu untuk memahami atau bahkan mempertimbangkan untuk memilihnya. B. Tujuan teks ulasan. Tentu saja diciptakan teks ulasan memiliki tujuan tersendiri. Apa sebenarnya tujuan diciptakannya teks ulasan? Berikut ini beberapa tujuan teks ulasan. Pertama, menunjukkan pandangan atau penilaian resensi terhadap suatu karya. Kedua, memberikan informasi kepada publik tentang kelayanan atau yang dimiliki suatu karya. Ketiga, membantu pembaca untuk mengetahui isi dan empat, memberikan informasi kepada pembaca tentang karya yang diulas atau dibuat resensi. Kelima, mengetahui perbandingan karya tersebut dengan karya lain yang sejenisnya. Keenam, memberikan informasi yang komparatif tentang suatu karya. Ketujuh, memberi tahu dan mengajak pembaca untuk merenungkan, memikirkan dan mendiskusikan masalah terhadap di suatu karya. Kedelapan, memberikan pertimbangan kepada pembaca apakah suatu karya tersebut pantas untuk dimiliki atau tidak. Kelima, memudahkan pembaca dalam kesembilan, memudahkan pembaca dalam memahami hubungan suatu dengan karya serupa. C. Urutan struktur teks ulasan yang benar. Struktur teks ulasan sudah dibahas sedikit di bagian ciri-ciri teks ulasan tersebut, bukan? Bahwa benar jika di dalam teks ulasan harus mengandung struktur teks ulasan yakni orientasi, tafsiran, evaluasi, rangkuman, dan ringkasan. Jadi urutan struktur teks ulasan yang benar adalah identitas karya, orientasi, sinopsis, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Pertama, identitas karya. Pada struktur ulasan wajib dicantumkan identitas karya. Identitas karya berisi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tebal buku, tebal halaman, dan ukuran buku. Kedua, orientasi. Orientasi merupakan bagian pertama atau utama yang ada di teks ulasan. Orientasi menerangkan gambaran umum terhadap suatu karya, film, buku, lagu, hingga karya sastra dan karya seni lainnya yang kemudian akan diulas. Pada bagian orientasi ini, penulis akan memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya terhadap pembaca terkait apa yang nantinya akan dibahas di dalam buat teks ulasan. Ketiga, sinopsis. Selanjutnya, teks ulasan juga harus tercantum sinopsis karya. Sinopsis karya yang dicantumkan pada teks ulasan ini berupa ringkasan
menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi karya. Keempat, tafsiran. Struktur teks ulasan kedua yakni tafsiran. Tafsiran merupakan penjelasan detail mengenai sebuah karya yang diulas. Biasanya tafsiran ini membahas mulai dari bagian dalam suatu karya, keunikan karya, keunggulan karya, kualitas karya, dan sebagainya. Kelima, evaluasi. Bagaimana selanjutnya dalam teks ulasan yakni evaluasi. Penulisan akan ditulis evaluasinya berupa pandangan penulis terhadap suatu karya yang diulas. Evaluasi ini biasanya ditulis setelah penulis selesai mendapatkan tafsiran dari sebuah karya yang diulas. Pada bagian evaluasi ini akan disebut berbagai bagian memiliki nilai kelebihan dari suatu karya dan juga menyebutkan kekurangan terhadap dalam sebuah karya tersebut. Keenam, bagian terakhir yakni rangkuman. Rangkuman merupakan bagian teks ulasan yang berisi mengenai kesimpulan dari ulasan pada sebuah karya yang diulas. Di bagian rangkuman, penulis akan menuliskan komentar terhadap karya yang ia ulas. Apakah karya tersebut memiliki kualitas yang baik untuk dinikmati atau tidak? Kaidah kebahasaan teks ulasan dibagi menjadi 4. Pertama, mengunjungi konjungsi penerang. Dalam teks ulasan harus terdapat kaidah kebahasaan yakni menggunakan konjungsi penerang. Konjungsi penerang ini seperti bahwa, yakni, dan yaitu. Kedua, menggunakan konjungsi temporal. Selain konjungsi penerang, di dalam teks ulasan juga mengandung kaidah kebahasaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal diantaranya adalah sejak, semenjak, kemudian, dan akhirnya. Ketiga, menggunakan konjungsi penyebab. Selanjutnya yakni konjungsi penyebab. Konjungsi penyebab ini diantaranya karena dan sebab. Keempat, menggunakan pertanyaan berupa saran atau rekomendasi. Di akhir teks ulasan biasanya mengandung pertanyaan berupa saran atau rekomendasi, misalnya jangan, hendaknya, harus. Gimana sih cara menulis teks ulasan yang baik dan benar? Teks ulasan tersendiri merupakan teks yang membahas menilai suatu karya sastra. Oleh sebab itu, agar dapat membentuk teks ulasan, penulis harus memiliki pemahaman dan penafsiran setelah membaca atau menikmati karya dengan sungguh-sungguh. Jika ingin membuat sebuah teks, penulis juga harus memahami bagaimana cara menulis teks ulasan yang baik dan tepat. Berikut ini mempersiapkan diri untuk membentuk teks ulasan menulis struktur dan kaidah yang sesuai. Pertama, mencatat identitas suatu karya sastra yang akan diulas, meliputi judul karya, penulis, pihak lain, dan memegang peranan penting di dalamnya tanggal terbit. Kedua, mencatat berbagai hal menarik yang menjadi pesona utama dari karya sastra yang akan diulas. Ketiga, menganalisis kemudian menelaah kelebihan dan kekurangan isi dalam karya sastra. Keempat, membuat simpulan mengenai isi dan kesan secara keseluruhan yang didapatkan setelah membaca, menikmati karya sastra. Kelima, membuat saran yang menunjukkan suatu aksi konkret atau harapan bagi yang sudah ditulis. Contoh teks ulasan. Pertama, teks ulasan buku, yaitu judul review buku pembelajar. Sini saya akan menjelaskan ada beberapa contoh teks ulasan. Pertama yaitu teks ulasan buku. Kedua, teks ulasan novel. Ketiga, teks ulasan film. Dan yang keempat,